Harimau Jawa memiliki karakteristik unik yang membedakan dari subspesies harimau lainnya. Tubuhnya lebih kecil dengan warna bulu yang cenderung lebih gelap. Bobot tubuh harimau ini bervariasi, dengan jantan memiliki rentang 100-141 kg, sementara betina memiliki bobot antara 75 sampai dengan 115 kg. Masa kejayaan harimau Jawa mencakup periode Pleistocene hingga awal abad ke-20. Harimau Jawa dikenal sebagai predator yang gesit, memburu mangsa seperti rusa, babi hutan, dan bahkan buaya kecil. Sayangnya, harimau Jawa menghadapi berbagai ancaman yang menyebabkan kepunahannya. Yang pertama, hilangnya habitat akibat deforestasi dan konversi lahan menjadi perkebunan bahkan pemukiman merusak habitat alami harimau Jawa. Kedua, perburuan ilegal. Perburuan untuk mendapatkan kulit, tulang, dan bagian tubuh lainnya menjadi ancaman serius bagi harimau ini. Sebagian ahli satwa liar meyakini kalau harimau Jawa itu terakhir kali terlihat pada tahun 1976 di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Karena setelah tahun 1976, di tahun-tahun setelahnya, penampakan harimau Jawa sudah tidak pernah ada lagi, baik di Taman Nasional Meru Betiri ataupun di hutan-hutan Jawa lainnya. Baik itu penampakan secara langsung atau penampakan jejak kaki dan juga penampakan jejak kotorannya atau fesesnya itu sudah tidak ditemukan lagi. Pada awal 1990-an, Taman Nasional Meru Betiri yang didukung oleh WWF Indonesia berinisiatif memasang kamera jebak atau kamera trap untuk memastikan harimau Jawa yang masih tersisa. Kamera jebak pun dipasang di 19 titik yang diduga menjadi daerah perlintasan harimau Jawa tersebut. Pemantauan dilakukan selama setahun penuh dari Maret 1993 hingga Maret 1994. Survei juga dilakukan terhadap jejak dan kotoran yang ditinggalkan harimau Jawa. Hasil pemantauan selama setahun tersebut, tak satu pun foto dan jejak harimau Jawa berhasil ditemukan. Bahkan berdasarkan hasil survei itu, IUCN pada tahun 1996 secara resmi menyatakan bahwa harimau Jawa telah punah dari muka bumi untuk selamanya. Harimau ngandong atau Panthera tigris soloensis salah satu subspesies harimau yang telah punah yang pernah mendiami wilayah Asia Tenggara pada masa Pleistocene, khususnya sekitar 84.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Harimau ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk harimau Jawa Utara atau harimau ngandong Jawa. Penemuan fosil harimau ngandong pertama kali dilakukan oleh ahli paleontologi dari Belanda bernama Gustav Henrik Schrap von Koningswald pada tahun 1931. Penemuan tersebut terjadi di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Gustav Henrik menemukan sisa-sisa fosil harimau tersebut bersama dengan fosil manusia purba dan fosil hewan lain. Penemuan ini memunculkan pemahaman baru tentang keberadaan harimau purba di wilayah Asia Tenggara dan memperkaya pengetahuan tentang kehidupan fauna Pleistocene. Harimau ngandong memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan harimau modern pada umumnya. Harimau ngandong memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau modern, bahkan daripada harimau Siberia atau Siberian Tiger yang merupakan harimau terbesar di era modern saat ini. Ciri fisiknya, mereka memiliki tubuh yang besar namun memiliki kaki yang pendek. Gigi dan tengkoraknya mengungkap adaptasi terhadap lingkungan dan makanan yang berbeda. Bobot tubuhnya yang mencapai ratusan kilogram menunjukkan kemampuan sebagai predator dominan di ekosistem Pleistocene. Meskipun tak semua spesies harimau ngandong memiliki ukuran tubuh yang seragam, perkiraan menunjukkan bahwa panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 270 cm sampai dengan 310 cm, dengan tinggi bahu mencapai sekitar 90 sampai 100 cm. Bobot maksimalnya mencapai sekitar 300 sampai 400 kg. Menjadikan salah satu harimau terbesar yang pernah hidup. Harimau ngandong secara umum lebih besar dibandingkan dengan sebagian harimau modern, termasuk harimau Bengal, harimau Siberia, dan harimau Sumatera. Harimau ngandong ini penyebarannya saat masa Pleistocene itu berada di daratan Sundaland yang kita kenal sebagai daratan Kepulauan Indonesia sekarang ini,
Yang saat itu kalau Sundaland itu masih berupa satu daratan antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan gitu. Harimau Ngandong mendiami wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Indonesia selama periode Pleistocene sekitar 84.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Masa ini ditandai dengan fluktuasi suhu yang ekstrim dan harimau ngandong berkembang biak dalam kondisi lingkungan yang keras. Fosil manusia yang ditemukan bersama fosil harimau ngandong menimbulkan pertanyaan menarik tentang interaksi di antara mereka. Apakah manusia purba dan harimau ini berbagi ekosistem yang sama? Apakah mereka bersaing atau bekerja sama dalam perburuan? Pertanyaan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dijawab. Kepunahan dari harimau ngandong masih sama dengan kasus kepunahan satwa-satwa Pleistocene pada umumnya yang masih menjadi misteri. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, persaingan dengan manusia, dan hilangnya habitat mungkin berperan dalam kepunahan harimau ini. Analisis lebih lanjut terus dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang akhir tragis dari subspesies harimau terbesar ini. Harimau Kalimantan yang memiliki nama ilmiah Panthera trigisondaica adalah subspesies harimau yang pernah mendiami Pulau Kalimantan. Namun, keberadaan harimau Kalimantan masih menjadi perdebatan karena bukti fosil dan sejarah yang terbatas. Banyak ilmuwan percaya bahwa harimau ini merupakan bagian dari populasi harimau Sunda yang lebih luas, yang mencakup harimau Sumatera, Jawa, dan Bali. Habitat alami harimau ini adalah hutan hujan tropis dan dataran rendah Kalimantan, yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Secara fisik, harimau Kalimantan diperkirakan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan harimau lainnya di Kepulauan Sunda seperti harimau Sumatera, harimau Bali, dan harimau Jawa. Harimau Kalimantan mungkin memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan harimau Sumatera, yang merupakan subspesies harimau terkecil yang masih hidup. Harimau Bali dan harimau Jawa yang telah punah juga memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan harimau daratan Asia lainnya. Jadi kalau diceritain sih, untuk membuktikan keberadaan harimau Kalimantan ini mungkin masih banyak perdebatan ya di kalangan para peneliti gitu, karena fosilnya juga susah ditemukan gitu. Namun ada yang menarik, ketika gue buka Wikipedia gitu tentang harimau Kalimantan ini, ada foto seorang mungkin kepala suku atau masyarakat adat Dayak di Kalimantan yang pakai baju kulit, itu kulitnya kulit harimau gitu. Dan nggak mungkin kan dia ngimport kulit harimau dari Sumatera. Pasti mungkin juga hasil buruan atau memang warisan dari para tetua-tetua adat terdahulu gitu yang pernah berburu harimau di sini gitu. Harimau Kalimantan diperkirakan memiliki panjang tubuh sekitar 2 hingga 2,5 meter dari kepala hingga ekor, dengan berat berkisar antara 75 hingga 100 kg. Ukuran ini lebih kecil dibandingkan dengan harimau Sumatera yang memiliki panjang tubuh hingga 2,5 meter dan berat mencapai 140 kg. Harimau Bali yang juga lebih kecil memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter dan berat sekitar 90 kg. Sedangkan harimau Jawa yang sedikit lebih besar dari harimau Bali memiliki panjang tubuh sekitar 2,5-4 meter dan berat sekitar 100 hingga 140 kg. Nah, jadi itu perbandingan ukuran dan berat dari harimau-harimau yang ada di Indonesia ya. Kalau dibandingin mungkin harimau Kalimantan ini mirip sama harimau Bali gitu. Kalau harimau Jawa dan Sumatera hampir 11-12 lah untuk panjang dan beratnya gitu. Sekarang gue mau jelasin harimau Kalimantan ini kemungkinan hidup di zaman apa sih sampai fosilnya itu susah ditemukan dan juga ya masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Harimau Kalimantan diyakini hidup pada zaman Pleistocene hingga Holocene awal, sekitar 12.000 tahun yang lalu hingga 5.000 tahun yang lalu. Pada periode ini, iklim dan lingkungan di Asia Tenggara memungkinkan keberadaan populasi harimau di berbagai pulau, termasuk Kalimantan. Namun, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang signifikan pada akhir Pleistocene menyebabkan isolasi geografis yang mengakibatkan perbedaan subspesies harimau di berbagai pulau. Penyebab utama kepunahan harimau Kalimantan kemungkinan besar adalah perubahan lingkungan yang drastis dan interaksi dengan manusia. Deforestasi besar-besaran atau penggundulan hutan, perubahan habitat alami, dan perburuan oleh manusia adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan populasi harimau ini. Oke, tadi itu adalah masa hidup dari harimau Kalimantan kemungkinan ya.
dan juga kemungkinan kepunahannya. Cuman kalau kemungkinan kepunahannya sih gua rasa bukan kemungkinan lagi, tapi itu memang faktor-faktor kepunahan dari hewan-hewan yang dilindungi baik di Indonesia maupun dimanapun gitu. Apalagi perburuan besar-besaran dan juga rusaknya habitat alami mereka, itu bukan lagi kemungkinan, tapi memang faktor yang menyebabkan salah satu hewan atau spesies hewan tertentu bisa punah gitu. Sekarang gue mau ceritain tentang penampakan dari harimau Kalimantan ya. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Di akhir abad ke-20, yaitu pada tahun 1975, seorang naturalis bernama Douchan Gressy mengklaim telah melihat seekor harimau di Kalimantan Timur. Dia mengambil 2 foto binatang itu. Foto-foto ini menggambarkan harimau, namun asalnya masih belum jelas, dan keaslian foto-foto ini masih diragukan. Dan kemungkinan hewan itu merupakan hewan kebun binatang yang lolos. Pada tahun 1995, penduduk asli di Kalimantan Tengah mengklaim telah mendengar raungan harimau, dan mereka memastikan dapat membedakan antara raungan harimau dan suara hewan lainnya. Selain itu, cerita-cerita penduduk asli Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, selalu terdapat cerita tentang harimau hidup dalam budaya mereka. Terlebih juga terdapat benda-benda pusaka yang berasal dari bagian tubuh harimau. Dan diperkirakan bahwa harimau Kalimantan ada lebih lama dari zaman prasejarah. Penemuan fosil harimau Kalimantan sangat terbatas dan jarang dilaporkan. Fosil yang ditemukan biasanya terdiri dari bagian-bagian tubuh seperti gigi dan fragmen tulang, yang membuat identifikasi spesies menjadi tantangan. Beberapa peneliti paleontologi dan arkeologi, termasuk tim dari Universitas Indonesia dan lembaga penelitian internasional, telah melakukan eksplorasi di Kalimantan dan menemukan beberapa fosil yang diduga milik harimau Kalimantan. Di antara para peneliti yang berhasil menemukan fosil harimau Kalimantan adalah Dr. John de Vos dari Naturalis Biodiversity Center di Belanda dan Dr. Novita Kusuma dari Universitas Indonesia. Mereka berdua bekerja sama dalam berbagai ekspedisi di Kalimantan untuk mengidentifikasi dan menganalisa fosil-fosil yang ditemukan. Penelitian mereka memberikan wawasan penting tentang keberadaan dan sejarah evolusi harimau di Kepulauan Sunda. Sampai sekarang penelitian dan riset tentang harimau Kalimantan ini masih berlanjut oleh beberapa lembaga konservasi ya. Kenapa masih berlanjut walaupun harimaunya udah nggak ada? Ini sebagai langkah untuk mitigasi atau mencegah kepunahan yang sama terjadi pada spesies yang ada di luar Kalimantan, atau kayak misalkan harimau Sumatera, atau mungkin spesies kucing besar yang ada di Kalimantan kayak macan dahan, clouded leopard yang ada di Kalimantan ini, agar tidak terulang kisah punahnya harimau Kalimantan ini kepada spesies-spesies yang lain, baik itu spesies harimau maupun spesies hewan lain yang ada di sini gitu. Jadi penelitian terus dilakukan dan pencarian terus dilakukan kenapa sampai akhirnya hewan ini punah gitu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk kalian yang mau request video selanjutnya, mungkin gue bakal bikin, cuman jangan terlalu di push ya, karena gue bakal ngebahas apa yang gue pengen bahas duluan gitu. Tapi tetap requestan kalian bakal gue archive atau gue arsipkan, mungkin nanti kemudian hari bakal gue jadiin video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, bye bye.